Selamat pagi. Coba dicek lihat temannya. Karena saya di depan belakang. Ada Bu, ada. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, aku mau ngasih kalian dulu ya. Ya, Andini. Ya, halo Pak. Ya. Sakit? Ya, sakit. Ini sudah. Anita. Ayo. Oke, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Coba dipimpin Mama KM. Ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap belajar ini. Sudah siap belajar. Insyaallah. Coba. Halo. Hai. Halo. Semangat pagi. Pagi. Dibuka bukunya dipakai dibuka. Tidak akan dibuka. Pakai spray pelajaran ini. Oke, hari ini kita belajar bab yang baru. Ya, bab keempat tentang pembelahan sel. Hari Ibu sudah sampaikan untuk pertemuan berikutnya adalah pembelahan sel. Oke, coba ada yang tahu apa itu pembelahan sel? Tuh, kita tulis. Pembelahan sel adalah suatu proses membagi satu sel menjadi dua atau lebih warna. Pembelahan sel Adalah suatu proses membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih warna. ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Pembelahan sel itu apa? Kenapa sel harus membelah? Ya. Kan? Ya, benar. Tujuan pembelahan sel adalah untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Ya, tujuan pembelahan sel adalah untuk menambah jumlah sel. Oke, benar sekali. Ada lagi? Tentang pembelahan sel, ini pembelahan selnya masih secara umum ya, pembelahan sel. Oke. Jadi pembelahan sel nanti ada dua macam pembelahan sel. Ada pembelahan sel secara langsung dan ada pembelahan sel secara tidak langsung. Nah, kalau pembelahan sel secara langsung disebut dengan apoptosis, ya, yaitu pembelahannya tidak melalui tahapan, tapi langsung satu menjadi dua. Contohnya apa? Contohnya bakteri, ya, protozoa, terutama untuk sel yang satu atau bersel satu uniseluler. Jadi ini ada yang secara langsung, ada sel uniseluler atau sederhana atau satu sel. Contohnya adalah protozoa, ya, amuba. Tahu kan amuba? Ya, amuba kalau membelah, ya, satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan. Kan satu jadi dua, yang dua jadi empat, empat jadi delapan. Kemudian
terjadi pada yang multi seluler atau banyak sel. Ya, contohnya pada sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, tuh. Nah, pada hari ini kita kegiatannya adalah pengamatan sel ya, tumbuhan melalui video dan juga melalui gambar. Jadi pertama tujuannya kamu bisa mengidentifikasi pada saat itu apa pembelahan. Di sini pembelahannya baik pada sel hewan atau tumbuhan ada dua macam ya, ada mitosis dan ada meiosis. Nah, nanti akan ada perbedaan. Nah, pertemuan ini kita bahas dulu tentang mitosis. Ya, apa itu mitosis? Bagaimana tahapan mitosis? Bagaimana tujuannya apa? Kemudian hasilnya bagaimana? Nah, jadi di pertemuan ini yang pertama harus kalian capai, pertama adalah bisa mengidentifikasi ya fase-fase pada tahapan mitosis. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan bagaimana tujuan dari pembelahan mitosis, tahapannya bagaimana, ciri-cirinya apa, dan hasilnya bagaimana. Ya, bisa dipahami. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu terlebih dahulu? Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Bebas. Berkaitan dengan materi pembelahan mitosis. Pak? Apa perbedaan mitosis dengan meiosis? Ada yang bisa menjawab? Yang ditanyakan apa perbedaan mitosis dan meiosis? Nah, mitosis itu apa yang akan kita bahas sekarang ya. Mitosis itu apa yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk mencari jawabannya maka kita pelajari dulu. Ya. Nah, jadi sekarang silakan kalian duduk berkelompok seperti yang kemarin. Duduk berkelompok, ya. Ini jadi nanti mejanya digabungkan dua, ya. Yang kemarin ya, yang sama seperti kemarin pada saat presentasi. Kemudian nanti ibu bagikan ada video pembelajaran, udah ibu bikin di YouTube-nya. Kemudian ada gambar juga. Nah, kemudian ibu bagikan juga nanti kuisis. Di situ kuisisnya ada materi pembelajarannya dan evaluasinya. Jadi di slide 1 sampai 25 kamu cek di slide 1 sampai 15-nya itu materinya, nanti di slide 16-nya setelah pelajaran baru diisi ya. Itu sebagai evaluasi kuisnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu silakan untuk duduk berkelompok. Ada tidak pertanyaan berkaitan dengan video ya? Hasil perkembangan sel dalam sitoplasma. Profase. Selama profase, benang-benang kromatin dalam inti sel membentuk pendek dan tebal dari kromosom.
Selama bertangkas untuk menulis berkas bidang tingkat kromosom kromatik bersaudara, kromosom perempuan yang sejajar dengan sel tidak mungkin kuat. Kromatik bersama Sudah selesai nih tontonnya? Sambil nonton ibu akan membagikan nama BD-nya. Silakan nanti di lembar yang kedua ya. Lihat video apa yang bisa kamu dapatkan dari video itu. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan video yang sudah banyak nonton? Ya, Neng, gimana? Apa proses mitosis itu bisa terjadi pada manusia? Dia bisa menjawab. Kalau yang dicontohkan itu ada hewannya ya. Ya, nggak bisa lah mitosis itu terjadi pada manusia. Coba bisa. Kenapa bisa? Biologi. Di sini kan ada sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan, manusia itu masuk ke mana? Hewan, ya kan? Iya. Ya, jadi manusia itu masuk ke dalam kingdom hewan. Berarti selnya adalah sel hewan. Yang dicontohkan itu proses apa? Yang kamu lihat ini proses apa? Ada memutuskan ekornya, ya. Atau kalau cicak mah, kenapa melihat cicak? Tangkap ekornya, putus. Ya kan? Bisa nggak dia itu si cicak itu tumbuh kembali ekornya? Bisa kan? Kenapa bisa? Karena mitosis. Ya. Karena di dalam tubuh kita ada pembelahan sel kan? Mitosis. Itu nggak? Karena ada pembelahan sel yang rusak diganti kan? Ya diganti berarti itu namanya karena adanya proses mitosis. Dan itu adalah pada sel tubuh. Masih ingat yang materi bab ketiga, sel dalam tubuh kita ya ada dua kan? Ada sel tubuh dan sel kelamin. Ya, makanya kamu harus paham dulu bab 3 sebelum masuk ke bab 4. Kenapa? Karena pada pembelahan sel itu ada perbedaan. Di sel tubuh itu pembelahannya beda dengan di sel kelamin. Ya, paham ya? Oke, dulu yang mau didiskusikan namanya. Lupa, ada yang tahu nggak nama kalau cincang itu ekornya diputuskan namanya apa? Ya, itu yang itu autotomi. Namanya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, nah tadi kan sudah dilihat videonya. Di sini ibu juga punya gambar ya. Kita melihat video, jelas tadi disampaikan ya di videonya bahwa mitosis itu memiliki tahapan. Ya, tahapannya ada berapa?
kromat. Kata tadi Apa tuh? Metafase. Baru namanya. Ciri-cirinya belum ya? Jadi tugas kalian kan tadi ya, tujuan pertama adalah kamu mengidentifikasi. Bisa nggak mengidentifikasi propase itu cirinya apa sih? Gitu. Kemudian juga ketika digambarkan bahwa propase itu yang mana? Saya ada gambar atau ada soal nah berupa gambar, kamu suruh menyusun. Kalau susunannya bagiannya jelas ya, propase, metafase, anafase, telofase ya. Kromat. Oke, itu susunannya bagiannya. Tapi ketika ada gambar, saya di aula kamu suruh nyusun. Propase kemana sih? Metafase kemana sih? Gitu kan? Ya, bisa nggak? Kemudian jadi ketika kamu melihat gambar ini gambar naon? Kan? Nah, dari sini berarti harus bisa mengidentifikasi. Ya, kalau lihat video ya jelas ya. Kalau kamu mau lihat video berarti harus di pause dulu videonya. Oh pas propase tadi kan ada ya propase ciri-cirinya ini gitu kan. Tapi di pause dulu gambarnya kayak gimana. Kemudian kalau di video kan bergerak ya. Bagaimana perubahan si kromatin kan awalnya kromatin dulu kan. Kromatin itu menjadi kromosom. Kromatin menebal menjadi kromosom. Kemudian dia berduplikasi menjadi kromatin ya. Di mana itu terjadi di propase. Nah, kalau itu kan video hidup gitu gambarnya ya, berjalan terlihat oh perubahannya pada propase itu. Tapi ketika digambar di soal, ya loh, di soal jalan kan gambar. Nah, gini, propase itu yang mana? Yang ini. Kan? Nah, ini ada lengkapi lagi ciri-cirinya. Itu satu ciri ya bahwa si di dalam propase itu si kromosomnya ini kan tadinya bentuk butir-butir kromatin, kemudian dia menjadi benang kromatin, kemudian menjadi kromosom. Jadi seperti ini. Kromosom kan satu ya gitu ya. Lengannya kan di atas satu, di bawah satu ya, tengah-tengah sentromer kan. Nah, kemudian dia berduplikasi buku itu jadi 4 ya karena dia berduplikasi ya sehingga memiliki kromatid dan kromatidnya adalah kromatid yang bersaudara kan. Nah, di video jelas disampaikan itu, tapi di gambar juga kamu bisa membaca gambar dan menentukan ini adalah propase. Ciri satu udah, nah kamu tentukan ciri yang lainnya ya. Kemudian metafase. Metafase mana coba? Satu tiga yang mana? Ini metafase. Apakah ini? Metafase? 3. Apakah ini? Bukan. Nah, ini 1 dan 2 yang mana? 3. Nomor tengah. 3. Setuju? Ya. Ini metafase? Oke, metafase adalah yang ini. Berarti ya, nah berarti kamu harus bisa mengidentifikasi ya ciri-cirinya. Kemudian bisa, oh iya metafase. Ketiga, metafase kanan kiri. Metafase kanan kiri. Kanan. Kanan kiri. Kanan. Kanan. Yang benar ya. Kalau ini anak fase berarti ini ya. Jadi nanti kamu bisa pertama melihat gambar kamu bisa menentukan ini propase, metafase, anafase, telofase. Kemudian juga bisa ciri-cirinya ya. Ketika kamu menyebutkan ini anafase, cirinya apa? Ada ciri khususnya. Look at this. This is kromosom. Tadi sudah terbagi dua kromosomnya, kromatidnya ya terbagi dua ke arah kutub. Jadi terbalik ke kutub yang berlawanan masing-masing gitu ya. Nah itu salah satu ciri. Ciri yang lainnya kalian tentukan sendiri. Ini masih telofase awal ya. Kalau telofase akhir sudah ada lekukannya, sitokinesisnya, pembelahan sitoplasmanya sehingga si sel itu menjadi 2, 1 menjadi 2 ya, itu mitosis. Oke, dari sini nanti akan terlihat oh tujuan mitosis itu apa tahapannya tadi ya, kromat tadi sama hasilnya bagaimana.
jangan lupa yang di belakangnya dikerjakan. Ininya juga dituliskan di sini ya. Oke, bisa? 10 menit bisa? Bisa lah. Ya. Nggak bisa kan? Ya cepat. Gambarnya udah ada. Kamu pahami gambarnya kok. Ini gambar ini ciri-cirinya apa? Sama. Ini sama, cuma itu versi kecilnya. Bukan mungkin yang bagian yang gede. Gedean. Ya. Sama. Sama. Untuk materi ibu kirim ke kuisis juga ya. Boleh di materinya lihat. Yang untuk paket ada, yang punya untuk paket nanti kirim ininya juga materi. Ibu, setelah kita tahu ini gambar prosase, ciri-ciri dari propase. Terus kembali. Tujuan pembelahan mitosis adalah untuk regenerasi dan pertumbuhan. Tujuan pembelahan mitosis adalah untuk regenerasi dan pertumbuhan. Selain itu ada nggak? Tujuannya? Ya, benar. Tujuannya saya bukan ya. Email nggak? Ya email nggak? Ya, mana ya? Mitosis bertujuan untuk besar pada Bilangkan lagi ya, ditambahkan dengan reproduksi pada sel 1, kemudian juga untuk memperbaiki sel-sel yang rusak
Diulangi lagi kepada yang mau melengkapi dua pertanyaan tadi menjadi lengkap. Jadi tujuan pembelahan mitosis itu adalah untuk meregenerasi, untuk pertumbuhan, untuk untuk menghasilkan dua sel anakan yang baru. Oke, semuanya dulu ya. Oke, nomor 1 nanti silakan kalian pahami lagi ya. Itu tadi tujuan untuk mitosis. Tangan untuk kelompok CD. Yang kedua, siapa yang mau? Kelompok 1, ya. Ya, semuanya. Di manakah terjadinya pembelahan mitosis? Proses pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem seperti ujung akor dan ujung tunas pada. Oke. Di manakah terjadinya pembelahan mitosis? Jawaban Luis adalah di ujung meristem pada tunas akar atau berarti itu pada tumbuhan ya. Oke, ada jawaban tambahannya. Tadi kan kita ada sel tumbuhan dan ada sel hewan. Oke, di mana? Kalau untuk sel hewannya di mana? Terjadinya mitosis itu di jaringan meristem, jaringan embrional ya. Dan untuk sel hewannya terjadi di sel tubuh. Semua sel tubuh itu memiliki mitosis. Oke, tangan untuk kelompok Lilis. Yang ketiga, siapa yang mau menjawab? Mita, mau menjawab? Robi? Oh, kelompok ini lagi. Yang lain? Ini yang ketiga. Iya. Yang berarti yang lain dulu ya. Ya. Kelompok sepatu. Pak, buatlah bagian tahapan pembelahan mitosis beserta ciri-cirinya. Oke, untuk nomor 3, kamu ke depan. Sekalian susun ini bagannya mana yang termasuk fasenya. Silakan depan. Sama ya, ini juga ya. Mana yang termasuk? Berarti tadi apa? Kromat ya? Ya. Yang depan. Dan satu-satu. Satu. Iya. Sama ya? Bromat apa? Karena kalau mitosis itu masih satu tahap ya, pembelahannya bromat, profase, metafase, anafase, telofase. Harus paham dulu ini karena nanti masuk meiosis mah 2 kali. Ya, jadi nanti ada profase 1, ada profase 2. Dan tiap cirinya itu nanti beda lagi gitu. Jadi kalau kamu paham ini mitosis, meiosisnya gampang. Oke, silakan. Yang profase dulu siapa? Tempelin. Profase mana profase? Siapa dulu? Nah, berarti kan badannya itu ya. Profasenya mana? Ya, profase, metafase, anafase, telofase. Sekarang jelaskan ciri-ciri.
ya? Bali. Kata kedua. Ciri profase adalah benang-benang Itu ke satu. dalam inti sel mulai tumbuh menjadi rapat, berbuah pendek, padat, dan menyebar menjadi kromosom. Oke. Udah. Oke, cirinya baru satu ya. Ada yang lain tambahkan cirinya berdasarkan ya, profase cirinya tambahkan lagi baru satu. Ya, nanti ya. Profase memiliki ciri membran, nukleus, dan nukleolus menghilang. Kromosom menebal, sentriol, migrasi pada dua kutub yang berbeda. Dan spidol pembelahan mulai terbentuk. Oke. Berarti ada berapa ciri? Tiga ya. Ya, tadi sudah disampaikan. Dilihat gambarnya tuh. Kalau bilang kromosom berarti dia yang ada di dalam inti sel kan? Ya. Iya, tadi ya mulai dari butir-butir, kromatin, menjadi benang kromatin jadi kromosom. Kemudian si kromosomnya berduplikasi menjadi kromatin. Nah, itu ciri profase ada di sini. Kemudian kamu lihat di gambar itu di dalam kromosom di pinggir-pinggirnya membran inti jadi berupa garis putus-putus kan? Ya, artinya apa? Membran intinya menghilang. Kemudian cirinya yang ketiga tadi nukleolusnya juga menghilang. Ada satu ciri lagi. Coba ada kelompok lain ada yang lebih lengkap. Ada satu ciri lagi yang menunjukkan bahwa ini adalah profase. Cek di video ada kok. Di gambar juga ada jelas di gambar. What is this? Coba lihat di gambar. Apa ini? Ini yang di atas dua. Iya, sentrosom. Itu kan ada dua sentriol. Ya, jadi si sentriolnya itu pergi ke kutub berlawanan. Nah, kalau di dalam video kan dia tadinya kan dia nempel dua ke gitu kan. Jadi ke kutub yang di atas, satu lagi yang kutub di bawah. Nah, nyambung tadi ke jawaban arti ada gelondong pembelahan. Nah, ini yang garis-garis ini kayak gitu ya, kayak rembuk gitu. Nah, ini namanya gelondong pembelahan. Ada 4 ciri. Ya, jadi ketika kamu melihat gambar seperti ini, berarti ini adalah profase. 4 cirinya dilihat kromosomnya, nukleolusnya, membran intinya, dan sentrosomnya. Ya, 4 ciri. Paham? Bisa? Bisa. Jadi kayak kamu ulangan bisa ya? Bisa. Dua. Metafase memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kromosom mulai tampak jelas selaput di selnya. Yang kedua, terbentuk benang-benang gelondong dan kromosom tersusun pada bidang pembelahan. Yang ketiga, kromosom bergerak ke arah kutub melalui benang-benang gelondong. Dan yang keempat, plasma sel mengalami penyempitan di bagian ekuator. Sama. Ada yang mau menambahkan? Jelaskan lagi. Metafase. Mana gambar metafase? Nih. Di sini ada tulisannya spindle fiber, kan? Gelondong-gelondong pembelahan. Gelondongnya sudah lengkap ya. Kalau pada metafase, kamu lihat tadi si sentriolnya sudah di kutub masing-masing, sudah berlawanan. Kemudian spindlenya sudah lengkap, ya, dan mengikat. Siapa ini yang berjejer di tengah? Kromosom. Nah, si kromosom ini memiliki kromatid yang bersaudara kayak sayapnya. Jadi kalau di gambar apa? Siapa? Ini ya. Nah, kayak apa? Bunga. Kayak kupu-kupu. Ya. Nah.
Gitu kan? Nah, ini kromosom yang memiliki kromatid. Masih ingat ini namanya? Sentromer. Kemudian di situ ada, jangan lupa ya, ada kinetofor. Ini misalkan benang spindle. Ini benang spindle. Cirinya itu di sini ada kinetofor dari benang spindle mengikat kromosom. Dan hal itu menyebabkan si kromosom berjajar di tengah sel, ya, atau disebut dengan ekuator plat. Tuh. Atau kalau bahasa ininya mah jaringan kromosom berjajar di tengah. Nah, itu cirinya. Bisa? Yang ketiga. Nah, yang ketiga apa? Anafase. Ciri-ciri anafase yaitu pasangan sentromer dan setiap kromosom berpisah, sehingga koramid saudara yang semula menyatu akhirnya terpisah dan membentuk kromosom lengkap. Kromatid bersaudara berpisah. Oke, ada yang mau melengkapi lagi? Gambarnya yang mana? Coba tunjukkan. Mana? Anafase yang mana? Ke atas. Anafase yang mana? 1, 2, 3. Benar? Sama? Sama ya? Ini anafase. Cek. Ciri utamanya apa, coba? Jajar sama metafase. Kamu lihat? Putus ya? Bisa. Berarti ini ya. Nah, berpisah. Ya. Jadi tadi kan ada kinetofor, dia di benang spindle itu ada kinetofor, dia mengikat kromatid. Kromatid bersaudara kan tadi ya? Ya. Berpisah, terbawa, terputus masing-masing. Jadi ketarik oleh spindle pendeknya, sehingga seolah-olah terbagi menjadi dua. Kromatidnya tuh terbagi menjadi dua. Itu ciri. Jadi ketika ada gambar seperti ini namanya anafase. Terakhir, yang ketiga ada telofase. Keempat, ciri-ciri telofase adalah terbentuk anak inti pada kedua kutub sel. Yang kedua, kromosom di kedua kutub mulai berubah kembali menjadi benang-benang kromatid. Yang ketiga, membran inti terbentuk kembali. Yang keempat, segera diikuti sitokinesis. Ada jawaban tambahan? Sama ya? Kalau di gambar sini lebih jelas. Kenapa? Di sini telofase akhir, ya, selnya sudah terjadi sitokinesis. Jadi kalau ada gambar seperti ini adalah telofase. Sitokinesis, selnya sitoplasma sudah terbagi menjadi dua. Otomatis karena tadi kan si kromatid saudaranya sudah terpisah. Nah, si kromatid saudara itu karena saudaranya ya berarti dia itu duplikasi. Kalau duplikasi kayak fotokopi gitu, seandainya awalnya kromosomnya 2N, ketika diduplikat maka hasil fotokopian duplikatnya berapa N? 2 N. Kan fotokopi. Iya. Kan enggak? 2N jumlah kromosom berapa? Sel tubuh manusia 40. 2N 46. Kemudian terjadi mitosis. Nah, di sini telofase, maka hasilnya anakannya juga berapa? 40. 2N kan? Ya. Nah, itu. Jadi makanya ketika telofase terbelah menjadi 2, selnya itu sudah masing-masing lengkap 2N. Ya. Nanti kromosomnya berubah lagi jadi kromosom, kemudian nanti berubah lagi jadi kromatid, kemudian si nukleusnya muncul lagi, membran intinya muncul lagi. Ingat ya, membran inti, bukan membran sel, membran inti, membran inti sel. Tuh. Nanti sentrosomnya juga kembali lagi ada. Ya.
Oke, sampai di situ bisa dipahami? Bisa bagannya ya, dan ciri-ciri setiap fase. Oke, terima kasih kelompok Sopatul. Tepuk tangan. Yang keempat, siapa yang belum? Kita, kelompoknya. Oke, apa yang keempat? Jumlah dalam kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau sedangkan diploid, sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan 2N. Oke, kembali lagi ke pertanyaan tadi ya. Jadi, jumlah kromosom yang dihasilkan dari mitosis adalah 2N atau namanya diploid. Ya, kalau misalkan jumlah individu itu dia jumlah selnya adalah 20. Berarti ketika melakukan mitosis berapa jumlah anaknya? Kromosomnya 20. Ya, contoh kalau manusia itu kan 46. Manusia 46, kemudian jumlah mitosis berarti nanti anak-anaknya 46 juga. Itu ingat ya, jumlah kromosom bukan jumlah anak, tapi jumlah kromosom. Jumlah anak beda lagi. Oke, Pak? Bisa ya dibedakan jumlah anak dengan jumlah kromosom. Yang kelima, tepuk tangan dulu. Kelima ya tuh, Ibu. Oh, yang belum. Yang belum. Ini Pak Julia. Oke. Kelompok 4. Mana yang kelompok 4? Oh, ya. Ini yang mana ya? Yang belum ini. Sama ini. Ya, ini belum ya? Jawab berbahas dulu. Yang terakhir sisa kesimpulan. Ayo, Robi. Robi. Pembelahan mitosis dalam fase selalu diikuti pembelahan sitoplasma saat sitokinesis terbentuk. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ada yang menambahkan? Nah, kelompok besar. Yang kelima. Oke. Pertanyaan terakhir yang kelima, hasil akhir dari pembelahan mitosis adalah 2 sel yang sama dengan induknya. Jadi ya, pembelahan mitosis itu menghasilkan berapa sel? 2 sel. Pembelahan mitosis menghasilkan berapa kromosom? 2N. Bisa dibedakan? Ya, jadi beda loh. Hasil anakannya dari 1 membelah menjadi 2. Itu mitosis. Hasil kromosomnya ya kan kita contohnya manusia 46, maka hasilnya ya 46 juga. Nah, karena umum nanti untuk semua makhluk hidup bahwa kalau 46 itu namanya 2N. 2N itu diploid, sehingga hasil kromosom pada pembelahan mitosis adalah 2N sama dengan diploid. Oke, jangan sampai lupa. Oke, terakhir kesimpulan. Coba ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita baca? Jadi kesimpulannya apa? Ada yang mau jawab? Ada? Tadi Siti Fadlia coba. Kesimpulannya dari jadi kesimpulan semuanya adalah Mitosis bertujuan untuk memperbanyak sel pada proses pertumbuhan. Terus ada 4
tulis lagi ya di bukunya sebagai rangkuman dari pembelahan mitosis. Oh, yang kemarin kan seperti biasa kan ya, setiap bab itu merangkum, kalau mau bagus bikin mind mappingnya. Oke, sekarang kita refleksikan. Siapa yang mau bercerita hari ini, kamu sudah paham atau belum? Nah, ya, bisa coba gimana refleksikan. Belajar hari ini gimana? Kamu salah ya. Masa bisa. Bisa bisa. Bisa atur aja. Cirinya apa enggak? Apa coba pemahaman? Kalau ini kalau fase ini ada kalau fase ininya gimana sih? Kalau ini ada fase gimana jadi kamu dulu, tapi maksudnya dengan gambar lebih bisa dipahami ya. Lagi mau sampaikan? Jadi mau menyampaikan? Dengan cara pembelajaran ini kita bisa jadi mudah materi. Bisa ya, bahasa saya benar ya, sekarang ulangan. Lebih bisa ya memahami. Jadi nanti sebenarnya ini juga nanti ibu pakai pada saat setelah selesai, bisa jadi kuis di akhir nanti ya. Nih kocok, kamu apa? Ambil satu, jelaskan di cirinya naon. Seperti itu. Ya. Oke. Yang tadi di kuisi sudah di ini belum? Ini enggak selesai ya. Kuisnya yang 1 sampai 15 materinya, kemudian yang 16 kuisnya sudah diciptakan belum? Yang sudah, yang belum. Ya nanti cek ya hasilnya bagaimana mau kuisnya. Untuk hari ini mungkin sekian materinya yang bisa ibu sampaikan. Nah, minggu depan berarti ke meiosis ya. Jadi silakan pelajari dulu apa itu meiosis ya. Mitosis sebagai dasarnya kamu harus ngerti dulu, terutama tadi ya, kenapa kamu harus paham identifikasi setiap fase, karena pada meiosis itu tahapannya ada 2. Meiosis 1, meiosis 2. Meiosis ya bilangnya ya. Itu. Dan ciri-cirinya juga agak sedikit berbeda. Nah, dia nanti membedakan apa itu mitosis dan meiosis. Pertanyaan ini ya, pertanyaan ini belum terjawab. Nanti setelah kamu belajar meiosis, pertanyaan ini akan terjawab. Bedanya mitosis dan meiosis apa gitu kan? Nah, ibu jawab 1, meiosis mah pembelahannya 2 kali, mitosis mah pembelahan 1 kali. Itu baru 1 ya. Nah, selanjutnya kita bahas ya. Hari ini kita bisa mengambil manfaat ya, bahwa tadi tujuan pembelahan sel itu untuk regenerasi sel ya, kemudian mengganti sel yang rusak. Berarti kita harus apa? Menjaga asupan makan gizi. Kamu harus bergizi, kamu harus sehat biar sel-selnya membelah secara benar ya, mengganti sel yang rusak untuk tumbuh. Kenapa? Kalau pembelahan sel mitosis itu terhambat oleh sesuatu yang jahat masuk ke dalam tubuh kita, misalkan alkohol, obat dan sebagainya, itu bisa menyebabkan tumor atau kanker. Ya, tumor atau kanker kan pembelahan selnya tidak terkendali. Berarti proses mitosisnya tidak terkendali gitu kan. Sel-selnya membelah, harusnya dia tidak membelah, malah membelah. Nah, ya itu yang kita dapat dari materi dari mitosis. Oke, terima kasih.
kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.